Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan peternak dimanapun Anda berada. Salam dari kami, Sari Farm. Kali ini kami ingin berbagi bagaimana membuat pakan ternak ekonomis dengan barang-barang atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Yang paling mudah adalah bahan yang tanpa kita beli sebenarnya, cuman yang terpenting nutrisi yang ada di dalam pakan tersebut bisa mencukupi bagi ternak kita. Kali ini saya berbagi mencampur pakan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kebetulan saya ada pepaya muda yang saya ambil dan saya sudah potong-potong seperti ini. Nah, ini sebenarnya bahan bagus sebenarnya untuk ayam kita, tapi kalau kita berikan langsung seperti ini nutrisinya masih kurang. Oleh sebab itu kita harus olah dulu, kawan-kawan. Nah, salah satunya kita harus parut, kita hancurkan sebenarnya. Kebetulan saya hanya pakai parutan seperti ini, manual. Kalau kawan-kawan di rumah ini ada chopper, itu mungkin lebih cepat prosesnya. Kalau manual ini butuh waktu, butuh tenaga. Tapi kalau kita menikmati proses itu, insya Allah kita tidak akan bermasalah dengan waktu ya, kawan-kawan. Jadi kita parut, kita haluskan sebenarnya. Parutnya pakai parutan kasar seperti ini. Mungkin kita beli hanya 2.000-4.000. Kita haluskan. Setelah dihaluskan, baru kita campurkan parutan pepaya ini dengan bahan-bahan yang lain yang ada saja. Kalau kawan-kawan punya dedak atau bekatul bisa digunakan. Kebetulan di kandang kami ini adanya hanya pakan jadi, ya kita gunakan pakan jadi saja. Kita tingkatkan nilai gizi dari pepaya ini dengan cara kita fermentasi pepaya ini. Jadi karena pepaya ini kandungan airnya tinggi, kita membutuhkan bahan untuk mengurangi kadar airnya ya, kawan-kawan. Ya, cukup ya. Ini dari 3/4 pepaya, kalau ditimbang itu kurang lebih setengah kilo ya, setengah kilo. Nah, ini sudah halus. Lalu kita akan campurkan dengan pakan pabrikan yang ada di kandang kita. Oke, kawan-kawan, kita lanjutkan. Jadi yang kita butuhkan adalah pepaya. Pepaya ini tadi kira-kira setengah kilo. Terus ini ada fur ya, kebetulan saya pakai 511. Takarannya bagaimana? Sebenarnya takarannya itu opsional ya. Yang terpenting nanti ketika dicampur, pepaya ini tidak terlalu basah. Nah, kita lihat nanti bagaimana kondisinya. Yang ketiga adalah probiotik ya. Probiotik ini saya pakai M4, dicampur gula dan dilarutkan dengan air, lalu didiamkan minimal 30 menit, kawan-kawan. Nah, langkahnya kita masukkan dulu pepaya. Setelah dimasukkan, baru furnya, konsentrat. Kalau pakai dedak misalnya tidak ada masalah. Kebetulan kita tidak ada dedak di sini ya, kita manfaatkan lah. Nah, sampai betul-betul diaduk, kandungan airnya itu sangat rendah ya. Karena apa? Kita akan fermentasi ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ketika sudah dicampur ya,
Jadi kita tambahkan lagi, lalu kita kasih probiotiknya. Probiotik ini dibuat merata saja, takarannya itu kondisional, lalu diaduk merata sampai yang di bawah-bawah itu tercampur semua kawan-kawan. Setelah dicampur semua, baru pakan ini kita masukkan ke tempat kedap udara. Jadi kita fermentasi tanpa ada udara, agar bakteri yang ada di dalam pakan ini bisa mengurai dan bisa membuat pakan ini bisa bernutrisi lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu ya. Nanti kita tempatnya pakai plastik, kedap udara, pakai apa namanya ya, tempat timba yang intinya kedap udara kawan-kawan. Kebetulan saya cari plastik dulu kawan, karena memang kapasitasnya sedikit, saya pakai plastik saja, plastik baru, nanti diikat lalu didiamkan minimal 24 jam kawan-kawan. Tapi yang terbaik adalah 3-5 hari baru bisa diberikan. Kenapa? Kalau 24 jam itu semi fermented, artinya bisa diberikan langsung kepada ayam kita. Kalau 3-5 hari juga sangat baik, karena nutrisi yang ada di dalamnya juga akan meningkat, dan ditandai nanti ketika dibuka aroma yang muncul adalah seperti aroma tape kawan-kawan. Jadi kalau sudah tercium aroma tape, berarti fermentasi kita ini sudah berhasil, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau ini nanti dibuka dan bau busuk, lah itu tandanya fermentasi kita gagal dan perlu diulang lagi. Oke kawan-kawan, seperti itu ya. Kita ikat dulu, lalu kita letakkan terhindar dari sinar matahari langsung. Tunggu paling cepat 24 jam, paling lama 3-5 hari. Baik kawan ternak, itu solusi untuk membuat pakan alternatif dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Kita pakai pepaya muda. Dan perlu diketahui kawan-kawan, pakan fermentasi tadi itu yang paling baik sebenarnya untuk ayam berdaging ya. Ayam berdaging usia minimal 1 bulan ke atas. Jadi kalau masih DOC tidak disarankan menggunakan pakan fermentasi, karena kalau DOC kan butuh memang nutrisi yang lebih. Nah kalau usia 1 bulan ke atas itu cukup baik untuk ayam ya, khususnya ayam berdaging. Karena kalau ayam bertelur, nutrisi dan kandungannya tidak mencukupi ya, berbeda. Ini akan fermentasi ini diperuntukkan untuk ayam-ayam berdaging. Baik kawan-kawan, cukup sekian konten hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan saya doakan semua yang subscribe dan share rezekinya lancar dan berlipat ganda. Salam ternak dari kami Sari Kerta Farm. Assalamualaikum.